Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai belajar diberesin dulu ya mejanya, terus dikumpulin sampah-sampahnya. Baik Bu. Oke, udah semua? Oke, sekarang kita kelas sama pimpin doanya ya. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Amin, 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 amin. Semoga hari ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua ya. Oke, sebelum itu Ibu mau absen dulu ya. Ini semuanya hadir atau ada yang sakit? Yang gak masuk Rizal Bu, sakit. Oh, Rizal ya? Rizal gak masuk ya? Oke. Nanti ketua kelas tolong suratnya dikasih ke Ibu ya, surat sakitnya Rizal ya. Baik Bu. Baik, setelah kemarin kita mempelajari tentang konsep dasar pariwisata, sejarah pariwisata, dan istilah-istilah yang ada di dunia pariwisata, kita akan beranjak ke materi selanjutnya, yaitu macam-macam bidang usaha yang ada di industri pariwisata. Nah, untuk materi kemarin kira-kira ada masih mau ditanyakan tidak? Tidak ada Bu. Tidak ada? Oke, kalau gitu Ibu lanjut ya. Jadi sekarang Ibu mau nanya dulu deh sebelum kita mulai pelajaran. Kita pemanasan dulu. Jadi kira-kira apa aja sih usaha yang ada di industri pariwisata, usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata? Apakah ada yang tahu? Restoran Bu, sama usaha souvenir. Oke, siapa lagi mau jawab? Ayo, acung tangannya. Hotel Bu, sama usaha travel agent. Ya betul, usaha-usaha yang tadi disebutkan sama teman-teman kalian ini termasuk ke dalam macam-macam bidang usaha yang ada di industri pariwisata. Nah, pada dasarnya usaha-usaha ini terbagi atas dari dua jenis. Ada yang tahu nggak jenisnya apa aja? Belum tahu, Bu. Belum tahu, Bu. Belum tahu? Ada yang tahu di sini? Jadi macam usaha di bidang pariwisata itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada usaha bidang jasa dan usaha bidang sarana. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya antara usaha bidang jasa dengan usaha bidang sarana? Yang tahu acungkan tangan, nih nanti Ibu kasih poin tambahan deh. Ya, Dewi. Kalau usaha bidang jasa itu yang menawarkan jasa untuk para wisatawan bukan Bu? Bisa ngasih contohnya? Seperti travel agent Bu, karena travel agent menawarkan jasa transportasi untuk wisatawan. Betul banget Dewi, terima kasih ya udah mau jawab. Jadi usaha bidang jasa di industri pariwisata itu usaha-usaha yang menawarkan atau menjual jasa yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan serta membuat wisatawan yang datang itu merasa nyaman dan puas. Jadi mereka merasa kebutuhannya terpenuhi seperti itu. Travel agent kayak yang tadi disebut Dewi itu termasuk salah satunya. Karena seperti yang dibilang Dewi tadi, travel agent itu kan menyediakan jasa transportasi ya bagi wisatawan. Mereka juga mempermudah wisatawan dengan pemesanan tiket untuk transportasi kayak pesawat, kereta api, ataupun bis sekalipun. Jadi untuk mengatur jadwal keberangkatannya juga, bahkan untuk layanan reservasi ke hotel seperti itu. Nah, jasa yang mereka tawarkan itu termasuk memberi kemudahan kan bagi wisatawan? Mempermudah Bu. Ya betul banget. Mempermudah wisatawan tentunya, karena coba deh bayangin, kalau misalkan kalian nih belum pernah ke suatu tempat atau kalian mau berwisata ke suatu tempat yang sebelumnya nggak pernah kalian datengin sama sekali, kalian cuma dapat infonya dari internet, cuma dapat info dari teman, dan infonya itu belum tentu jelas gitu kan. Nah, kalau misalkan ada travel agent, pasti kalian bakal lebih dipermudah. Kalian bisa langsung sekalian dipesankan kendaraannya, misalkan kalian mau naik pesawat atau naik kereta api atau naik bis gitu kan. Terus nanti kalian juga bisa sekalian aja deh kita reservasi hotel atau penginapannya. Jadi di sana kalian tinggal
konfirmasi aja ke yang punya hotelnya atau ke resepsionisnya, ke yang punya guest house-nya mungkin seperti itu. Nah, kalau misalkan usaha bidang sarana nih, ada yang tahu? Contohnya mungkin fasilitas, Bu. Ya, fasilitas. Itu maksudnya kayak gimana? Bisa berikan contohnya? Fasilitas untuk menginap, terus fasilitas untuk makan, dan sebagainya. Oke, jadi tadi yang dijawab Nabila benar ya. Terima kasih Nabila udah menjawab. Jadi fasilitas kayak fasilitas untuk menginap, fasilitas untuk makan dan minum, fasilitas untuk membeli sindera mata, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam usaha bidang sarana. Lebih jelasnya, usaha bidang sarana itu adalah usaha yang menyediakan fasilitas-fasilitas ataupun kelengkapan untuk daerah tujuan wisata supaya bisa menunjang pelayanan kepada para wisatawan yang datang, seperti itu. Kalau misalkan fasilitas menginap berarti bisa contohnya hotel lah ya, hotel, motel, guest house. Kemudian ada lagi yang tahu apa contohnya kalau fasilitas menginap? Hotel dan villa, Bu, contohnya. Villa, betul Dewi. Terus cottage, Bu. Ya, betul Nabila, cottage ya. Jadi motel, villa, cottage, hotel, guest house itu termasuk dalam fasilitas penginapan. Selain fasilitas menginap, ada juga fasilitas untuk makan seperti restoran, warung, kemudian ada misalnya fast food restoran, seperti itu ya, kafe, dan yang lainnya. Dan yang terpenting, selain dari sarana fasilitas untuk menginap dan fasilitas untuk makan dan minum, adalah sarana rekreasinya, sarana rekreasi untuk wisatawannya. Karena kalau tidak ada sarana rekreasi, maka apa yang bisa dilihat oleh para wisatawan? Apa daya tariknya? Seperti itu. Jadi sarana wisata itu bisa juga disebut sebagai daya tarik wisata. Apa itu daya tarik wisata? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, angkat tangannya ya. Sesuatu yang menarik wisatawan untuk datang ke daerah wisata, Bu. Ya, betul banget ya Dewi. Jadi daya tarik wisata itu adalah sesuatu yang bisa menarik wisatawan untuk datang ke daerah wisata tersebut. Daya tarik wisata ini juga beda-beda loh macamnya. Ada tiga jenis yang utama. Yang pertama ada daya wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata minat khusus. Menurut kalian nih, dari ketiga daya tarik tersebut perbedaannya apa ya? Yang tahu acungkan tangannya. Ya Nabila. Kalau daya tarik wisata isinya adalah daya tarik wisata tentang budaya, kesenian, dan tradisi di daerah wisata tersebut, Bu. Dewi? Kalau daya tarik wisata alam isinya tentang alam atau tempat wisata yang berkaitan dengan alam. Tadi dibilang Nabila kalau daya tarik wisata budaya itu yang berkaitan tentang budaya. Kalau kata Dewi, daya tarik wisata alam itu yang berkaitan dengan alam ya tadi. Terus kalau misalkan daya tarik wisata minat khusus itu berarti apa? Kalau daya tarik wisata minat khusus berarti isinya minat khusus, Bu. Ya betul banget ya. Jadi tadi jawaban Nabila dan Dewi sudah benar. Sekarang biar Ibu perjelas lagi ya. Jadi daya tarik wisata alam itu adalah segala sesuatu kegiatan wisata yang berhubungan langsung dengan alam. Bisa misalnya kayak ke gunung, atau ke laut, atau ke pantai, atau ke misalnya curug, ya kan? Nah, atau yang lainnya. Nah, kalau daya tarik wisata budaya itu adalah segala jenis daya tarik wisata yang berhubungan dengan budaya. Bisa juga tentang tradisinya, keseniannya, ataupun upacara-upacara di suatu bangsa di tempat atau daerah wisata tersebut yang merefleksikan keanekaragaman dan identitas dari masyarakat atau bangsanya, seperti itu. Contoh daya tarik wisata budaya misalnya tuh seperti Kampung Baduy itu yang ada di Banten, itu kan mereka terkenal dengan kebudayaannya, dengan aturan adatnya yang berlaku gitu kan. Kemudian juga misalnya ke keraton-keraton yang ada di Jawa, kemudian candi-candi dan sebagainya. Sedangkan daya tarik wisata minat khusus adalah pariwisata atau kegiatan wisata yang menawarkan kegiatan yang tidak biasa dilakukan oleh orang kebanyakan. Contohnya, misalnya minat olahraga, berarti contohnya kayak diving,
kayak snorkeling, kayak panjat tebing gitu. Misalkan itu nggak semua orang bisa ya. Terus misalnya kalau minat kulineran ataupun minat belanja, misalnya dia suka, wisatawannya itu suka belanja barang-barang antik, nanti mereka datang ke tempat wisata yang di sana banyak barang-barang antiknya seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Kalau begitu sekarang Ibu nih yang kasih pertanyaan, oke? Siap? Siap, Bu. Nanti yang bisa jawab, yang berani jawab dapat hadiah. Pertanyaannya adalah, kalau semisal ada seorang wisatawan backpacker, ingat ya, backpacker, budgetnya pas-pasan, menurut kalian lebih baik dia menyewa jasa travel agent atau dia mengatur perjalanannya sendiri? Ada yang mau jawab? Yang mau jawab angkat tangannya. Ya, Nabila. Menggunakan jasa travel agent, Bu. Travel agent. Ayo, ada lagi yang mau jawab? Saya, Bu. Iya, Dewi. Mengatur perjalanannya sendiri, Bu, karena kalau menggunakan jasa travel agent pasti ada pembatasan tertentu dan wisatawannya juga kurang leluasa untuk mengeksplor daerah wisata itu. Dan biasanya juga kalau wisatawan backpacker memang lebih sering mengatur perjalanannya sendiri untuk menyesuaikan budget, Bu. Begitu, oke. Sekarang coba Nabila, bisa berikan alasannya nggak kenapa kamu menjawab lebih baik si wisatawan ini menggunakan travel agent? Karena menurut saya dengan menggunakan travel agent setidaknya wisatawan tersebut punya backup yang dia punya, Bu. Jadi karena kalau misalkan menggunakan jasa travel agent kan mencakup transportasi, pemesanan penginapan dan sebagainya. Jadi kalaupun mereka tersesat ketika datang ke sana selama perjalanan itu atau tidak bisa menemukan tempat kendaraan atau tempat menginap, mereka bisa menghubungi jasa travel agent untuk meminta bantuan. Nah, berarti lebih ke alasan safety dan keamanan ya. Oke, baik. Jadi selain Nabila dan Dewi, ada yang mau pendapat lagi? Gak ada. Oke, berarti Nabila dan Dewi, selamat, nanti kalian dapat hadiah ya dari Ibu. Sekarang sebelum Ibu tutup pelajaran hari ini, Ibu mau menerangkan dulu tugas untuk minggu depan. Jadi untuk tugas minggu depan adalah kalian mencari contoh tempat wisata berdasarkan daya tarik wisatanya. Misal daya tarik wisata alam, contohnya ke Gunung Bromo atau ke Pantai Anyar. Kalau misalkan wisata budaya, misalnya kayak Kampung Baduy atau ke Candi. Kemudian kalau minat khusus misalnya ke snorkeling di Karimun Jawa atau dan sebagainya lah pokoknya. Itu kalian cari contohnya, dibuat dalam bentuk presentasi, dan Ibu harap setiap orang tempat wisatanya berbeda ya. Jadi nanti kalau pas kita presentasikan, kita bisa lihat macam-macam nih bentuknya, contohnya juga apa aja seperti itu. Ada yang mau tanyakan tentang tugas? Sudah mengerti, Bu? Sudah cukup, Bu? Nggak ada. Baik, kalau begitu pelajaran hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi berkah dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua ya. Oke. Kalau begitu, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.